Menurut Nabi Kungce, Cunce merupakan sebutan tingkat moralitas seseorang yang telah mencapai tingkatan paripurna. Kebalikan dari sebutan Cunce adalah Xiaoren, yakni orang yang rendah budi atau berpandangan sempit atau picik. Bagaimana seseorang mencapai tingkatan paripurna sehingga disebut sebagai seorang Cunce? Untuk mencapai tingkatan paripurna atau seorang Cunce, seseorang perlu menjaga pikiran kepada hal-hal yang pokok atau prinsip. Nabi Kungce telah memberikan 9 pedoman untuk bisa memiliki pribadi seorang Cunce. Berikut penjelasannya. 1. Tentang melihat sesuatu selalu dipikirkan, sudahkah benar-benar terang? Setiap orang melihat melalui mata. Dapat dibayangkan, mata kita tidak dapat melihat apabila kondisi tidak terang atau gelap. Dalam hal ini, Nabi Kungce memberikan nasihat agar kita dapat menggunakan mata batin kita dalam melihat, bukan sekedar mata secara fisik. Ketika melihat segala sesuatu, sudahkah kita mengerti fenomena yang kita lihat? Melihat keberhasilan seseorang, sudahkah kita mengerti sebab-sebab keberhasilannya? Melihat kegagalan seseorang, sudahkah kita mengerti sebab-sebab kegagalannya? 2. Tentang mendengar sesuatu, selalu dipikirkan, sudahkah benar-benar jelas? Ibarat mendengarkan radio, ketika frekuensi tidak pas, maka muncul suara noise dan tidak enak didengar. Demikian halnya jika suara hati yang muncul tidak sesuai dengan kebenaran, maka akan terdengar noise sehingga menyebabkan salah persepsi dan tindakan yang diambil bisa keliru. Jika tindakan yang diambil keliru dapat menyebabkan kesalahpahaman, menyakiti orang lain. Seorang Cunce senantiasa memfilter kata-kata yang didengar, sudahkah mengerti maksud dari orang yang menyampaikan? Ataukah informasi yang didengar sudah benar-benar jelas? Oleh karena itu, seorang Cunce senantiasa memikirkan apakah yang didengarnya sudah benar-benar jelas. 3. Tentang wajahnya selalu dipikirkan, sudahkah ramah tamah? Wajah adalah cerminan hati. Suasana hati akan mempengaruhi wajah seseorang. Dalam menjaga hubungan hidup dengan sesama, sikap wajahlah yang sukar. Melihat suasana hati seseorang, salah satunya adalah melihat wajahnya. Dalam merawat orang tua pun, Nabi Kungce menekankan betapa sikap wajahlah yang sukar. Untuk menjaga sikap wajah ramah tamah, diperlukan kerendahan hati dan ketulusan. Sudahkah kamu memiliki kerendahan hati dan ketulusan? Sudahkah kamu memiliki wajah yang ramah tamah? 4. Tentang kata-katanya selalu dipikirkan, sudahkah penuh satya? Isi hati seseorang keluar melalui kata-kata. Kata-kata bagi seorang Cunce menggambarkan kualitas pribadinya. Kata-kata yang kasar dan penuh fitnah bertentangan dengan cinta kasih. Kata-kata yang tidak berdasarkan kebenaran menunjukkan seseorang yang tidak tahu malu dan menghalalkan segala cara. Kata-kata yang lancang dan tidak sesuai kedudukan dapat merusak hubungan hidup yang seharusnya. Kata-kata yang membuta dan tidak melihat suasana dapat merusak maksud dan beroleh tanggapan yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, kata-kata bagi seorang Cunce harus sesuai dengan Xing atau watak sejatinya. Sehingga dikatakan tentang kata-katanya, sudahkah penuh satya? 5. Tentang sikapnya selalu dipikirkan, sudahkah penuh hormat? Sikap seseorang menunjukkan kehormatannya. Seseorang yang sikapnya sembrono menunjukkan dirinya tidak menghormati dirinya sendiri. Sikap yang menganggap diri tidak mampu dalam kebajikan menunjukkan seseorang telah membuang dirinya sendiri. Bagaimana berharap orang lain dapat menghormati dirinya? Bagaimana diri yang memiliki sikap tidak menghormati dirinya dapat menghormati orang lain? Oleh karena itu, seorang Cunce selalu memikirkan apakah sikapnya sudah penuh hormat. 6. Tentang pekerjaannya selalu dipikirkan, sudahkah dilakukan sungguh-sungguh? Seorang Cunce merasa susah dan khawatir jika tidak dapat berkarya dalam hidupnya. Seorang Cunce senantiasa ingin berkontribusi kepada sesama agar tercipta kehidupan yang lebih baik. Puncak kebaikan hanya dapat dicapai melalui karya terbaik dalam setiap predikat yang diemban.
Oleh karena itu, seorang Chunche senantiasa memikirkan apakah pekerjaannya sudah dilakukan sungguh-sungguh. 7. Di dalam menjumpai keraguan-raguan, selalu dipikirkan, sudahkah bertanya baik-baik? Dalam membina diri, seorang Chunche seperti gelas yang kosong, tidak menggunakan ego dan persepsi sendiri, melainkan senantiasa memikirkannya sungguh-sungguh dan terbuka terhadap masukan dari luar. Hal ini menyebabkan seorang Chunche memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Sudahkah kamu bertanya baik-baik terhadap keraguan yang muncul dalam hatimu? 8. Dalam keadaan marah, selalu dipikirkan benar-benar mengenai kesukaran yang akan diakibatkannya. Ketika seseorang dikuasai oleh nafsu amarahnya, seseorang menjadi gelap mata batinnya dan cenderung bertindak berdasarkan emosinya. Ketika gelap mata, maka seseorang terlepas dari jalan suci. Perbuatan ingkar jalan suci menyebabkan seorang lepas kontrol dirinya dan justru dapat menimbulkan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, ketika marah, seorang Chunche bertujuan untuk meluruskan, bukan sekedar meluapkan emosi dan memikirkan sungguh-sungguh akibat yang ditimbulkannya. 9. Dalam melihat keuntungan, selalu dipikirkan, sudahkah sesuai dengan kebenaran? Setiap orang cenderung tidak mau rugi dan menyukai keuntungan. Namun, dalam mendapatkan keuntungan, seorang Chunche tidak mau lepas dari kebenaran. Meskipun di depan mata ditawarkan bertriliun-triliun keuntungan, namun jika tidak sesuai kebenaran, baginya laksana awan berlalu. Karena seorang Chunche menjunjung kebenaran sebagai mustikanya melebihi keuntungan semata. Perbuatan yang mengutamakan keuntungan semata sama dengan artinya meneladani rakyat untuk berebut. Jika rakyat saling berebut, rakyat sulit diatur dan kekacauan terjadi. Demikianlah bimbingan Nabi Kungce tentang bagaimana kita dapat membina diri menjadi seorang Chunche.